Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat dipertemukan dalam silsilah atau untayan kajian ilmiah insyaallah tabaraka taala, dan kita bermohon kepada Allah Jalla fi'ula, semoga Allah memberkahi hari-hari kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak istri kita, dan senantiasa menjadikan kita hudatul muhtadin, dai-dai yang berupaya menyuruh manusia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun topik kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kita akan angkat topik yang berjudul warisan terindah. Para pemirsa Radio Roja dan para pendengar Radio Roja ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang senantiasa menghendaki agar memperoleh warisan daripada orang tuanya. Bahkan tak jarang terkadang kita melihat dalam berita-berita ada orang-orang tidak sabar agar segera menerima warisan tersebut, sampai pada tingkat berani mereka atau nekat membunuh iyadzan billah orang-orang yang mereka cintai agar dapat harta. Allah musta'an. Ini menunjukkan betapa ambisinya manusia terhadap harta. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian begitu sekali mencintai harta dan kecintaan yang besar. Para pendengar dan para pemirsa TV Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ternyata telah mengajarkan kepada umatnya ada warisan yang paling berharga yang tiada tara. Warisan tersebut adalah warisan yang setiap orang akan dapat mengambilnya, baik dia adalah orang-orang yang kaya ataupun orang-orang miskin, baik dia pejabat maupun rakyat jelata, baik laki-laki maupun wanita. Semua berhak untuk mengambil warisan ini, dan semua dimudahkan untuk mengambil warisan ini. Tapi adakah orang-orang yang menginginkan warisan yang berharga ini, warisan yang tak ternilai harganya, warisan yang tiada bandingnya? Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memilih warisan ini hanyalah diberikan kepada orang-orang yang segelintir saja. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Apakah warisan tersebut? Mari kita menyimak yang telah dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah. Suatu ketika berjalanlah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia melihat keadaan pasar, orang sedang berjual beli, tukar menukar barang, barter dengan segala macam hiruk pikuk pasar. Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala melihat alangkah zuhudnya mereka terhadap ilmu, di mana Abu Hurairah ingin mengajarkan kepada mereka untuk melihat dengan pandangan yang berbeda, dengan kacamata yang berbeda. Maka Abu Hurairah kumpulkan orang-orang pasar, ya ma'syaran nas, wahai manusia. Mereka pun berkumpul di hadapan Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, wahai manusia, maukah kalian seandainya diberikan kepada kalian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya Abu Hurairah begitu dekatnya dengan rentang kenabian. Dan orang-orang di pasar ketika mendengar pertanyaan Abu Hurairah, maukah kalian dibagikan warisan Rasulullah SAW? Seketika mereka mengatakan dengan sepakat, tentu wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, cepatlah, bergegaslah, ambillah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa sekalian, tahukah Anda kemana mengambil warisan Rasulullah tersebut? Berkata Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka, bersegeralah kalian, ambillah warisan beliau di masjid beliau, masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para pemuda, para penjual, mereka berlomba-lomba bergegas mendatangi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda
Apa yang mereka dapati di sana? Tatkala mereka masuk ke masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka menemukan di sini ada halaqah tafsir, halaqah hadis, halaqah zikir, Quranul Karim yang sedang dipelajari. Maka mereka saling pandang memandang. Mereka segera kembali menemui Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Wahai Abu Hurairah, engkau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau tega mengatakan hal yang tidak sebenarnya? Engkau mengatakan warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Kami datangi di sana tidak ada kecuali kami dapati majlis ilmu, majlis tafsir, hadis, Quran, zikir. Maka berkata Abu Hurairah, bukankah itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah sebenar-benarnya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakinnahum warrathul ilma. Bukankah Rasulullah mengatakan, sesungguhnya para nabi tidak akan pernah mewariskan uang-uang dinar, uang-uang emas, uang-uang perak, uang-uang dirham, walakinnahum warrathul ilma. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Sungguh, siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dialah orang beruntung. Para pemirsa TV Roja yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Allah muliakan, jika Anda ingin beruntung, maka tiada jalan kecuali Anda berusaha mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang beliau wariskan. Allahu Akbar. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Qais bin Katsir pernah mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berjalan, wallahi berjalan, bukan naik pesawat sebagaimana kita sekarang, bukan naik bus, berjalan dari Madinah ke negeri Syam, Damaskus. Semoga Allah SWT menjaganya dan membebaskan kaum muslimin ahlu sunnah daripada orang-orang musyrikin di sana yang menyembelih mereka, orang-orang kufar yang menyembelih mereka. Berjalanlah laki-laki ini menemui Abu Darda radhiyallahu tabaraka anhu ardah. Berjalan kaki dari Madinah menuju Damaskus, perjalanan yang panjang. Untuk apa para pendengar sekalian, para pemirsa sekalian? Setibanya di hadapan Abu Darda, maka berkata Abu Darda, "Ma aqdamaka ya akhi?" Wahai saudaraku, apa yang telah membuat engkau jauh-jauh datang kemari? Faqala, dia mengatakan, "Hadithun balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang membuat saya datang kemari, wahai Abu Darda, satu hadis yang saya dengar bahwasanya engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Para pemirsa sekalian di rumah, para pendengar, satu hadis membuat pemuda ini nekat berjalan dari Madinah ke negeri Syam untuk satu hadis. Karena pahamnya dia betapa berharganya warisan tersebut. Fa wallahi, seandainya sekarang saya katakan di Batam dibagikan warisan, harta yang terpendam milik raja-raja Melayu, wallahi saya yakin semua orang akan berusaha datang ke sana. Apapun mereka akan lakukan. Yang mampu naik pesawat, yang enggak mampu naik pesawat, mereka akan naik kapal, mungkin akan mereka buat rakit, mereka akan buat perahu, berlamba-lamba wallahi untuk warisan tersebut. Tapi kita lihat sekarang, masjid-masjid kaum muslimin mana? Kosong daripada kajian-kajian. Kalaupun ada kajian-kajian, maka segelintir orang yang mau mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Berkata pemuda tersebut, yang membuat saya datang kemari mengunjungi Anda karena satu hadis yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali berkata Abu Darda, "Ama ji'ta li hajah?" Boleh jadi engkau datang karena ada keperluanmu yang lain. Qala la. Dia mengatakan tidak. Qala, "Ama qadimta li tijarah?" Boleh jadi engkau datang karena engkau mau berbisnis, engkau mau berdagang di negeri ini. Qala la. Dia kembali menegaskan tidak, wahai Abu Darda. Qala, "Ma ji'tu illa fi talabi hadzal hadits." Kedatanganku kemari hanya sekedar untuk mendapatkan hadis tersebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seketika berkata Abu Darda, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Berkata Abu Darda radhiyallahu tabaraka anhu, barang siapa yang dia keluar menempuh perjalanan
yang dalam rangka dia mengambil ilmu, belajar menuntut ilmu, menimba ilmu, salakallahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan baginya, Allah akan menggiringnya untuk meniti jalan menuju surga. Allahu Akbar. Para pendengar dan para pemirsa sekalian, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, Allah SWT akan buat dia, akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan buat dia meniti jalan menuju surga. Subhanallah. Kenapa ibadallah? Kenapa ilmu akan mudahkan seorang ke dalam surga? Jawabannya, wallahi, karena dengan ilmu seorang akan dapat mengetahui yang halal daripada yang haram. Dengan ilmu dia mengetahui mana yang sunnah daripada yang bid'ah, mana yang tauhid daripada yang syirik. Dengan ilmu dia dapat bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia, dapat memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, memenuhi hak manusia. Dan ilmu adalah merupakan segala macam sumber kebaikan. Allahu Akbar. Maka dengan ilmulah Allah SWT akan mudahkan seorang menuju surga. Bukankah Allah SWT mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama? Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Ketakutan mereka akan menggiring mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan mereka akan menggiring mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda ingin mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, tempuhlah jalan menuju ilmu. Dan wallahi pada zaman sekarang ini Allah mudahkan berbagai macam sarana-sarana. Saya di Jakarta, Anda di Aceh, Anda di Medan, Anda di Irian Jaya, Anda dapat subhanallah mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Ustaz Firanda dari Madinah dan kita dari Indonesia mendengar kajian beliau. Hafizahullah tabaraka taala. Syekh Abdul Razak dan seterusnya. Ini semua menunjukkan kepada kita, Allahu Akbar, betapa besarnya subhanallah ganjaran pahala yang diperoleh seseorang andai kata dia menempuh ilmu, mempelajari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan bi talab ilmi. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya malaikat-malaikatnya benar-benar meletakkan sayapnya ridha terhadap apa-apa yang dibuat oleh para ulama. Para pendengar Radio Raja ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki malaikat-malaikat yang diutus ke majlis-majlis ilmu, yang mereka berhenti di majlis-majlis ilmu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan hatta al-hitana fil bahri, sampai-sampai Allahu Akbar, ikan-ikan dalam lautan pun bertasbih memintakan ampunan kepada para penimba ilmu. Hatta namlatu fi juhriha, kata Rasulullah SAW, sampai-sampai semut-semut dalam sarang-sarangnya pun mereka senantiasa mendoakan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penimba ilmu. Allahu Akbar. Karena dengan ilmulah akan tegak keadilan di alam semesta. Dengan ilmu terhindar segala macam bentuk kezaliman. Karena segala macam bentuk kezaliman pangkalnya adalah kebodohan. Wallahu musta'an. Para pemirsa TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar melihat bagaimana kemuliaan ilmu. Bagaimana ilmu mengangkat orang-orang yang tidak memiliki pangkat jabatan bahkan daripada kalangan budak menjadi ulama-ulama besar yang dimuliakan. Allahu Akbar. Sebutlah Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah adalah seorang budak milik seorang wanita yang tinggal di Makkah. Dan dia bekerja untuk tuannya. Apa yang terjadi? Tatkala pemuda ini, Atha bin Abi Rabah, begitu rajinnya mendatangi kajian-kajian, begitu rajinnya menimba ilmu, mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu sang tuan mengatakan, silahkan Atha, engkau saya bebaskan, engkau saya merdekakan. Allahu Akbar. Maka Atha pun pergi meninggalkan rumah tuannya, menjadikan Baitullahil Haram Makkah sebagai rumahnya. Allahu Akbar. Apa rumahnya? Rumahnya Masjidil Haram. Apa minumannya? Zam-zam. Subhanallah. Apa makanannya? Makanannya adalah ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Atha lambat laun menjadi ulama besar. Allahu Akbar. Yang disegani, bahkan disegani oleh para penguasa sekalipun. Suatu ketika datanglah salah seorang penguasa dinasti Bani Abbas bersama kedua putranya. Disebutkan dia adalah Harun ar-Rasyid.
Maka datanglah Harun ar-Rasyid dengan dua putranya Al-Amin dan Ma'mun. Setiba di Masjidil Haram, maka kedua putra yang gagah ini melihat orang tuanya mendatangi seorang yang sedang sholat, Allahu Akbar, dengan khusyuknya, dengan tunduknya, dan dia sabar menunggu orang tua tersebut. Mereka memandang orang tua ini bukanlah sosok yang gagah perkasa, tidak, wallahi. Dia adalah sosok yang hitam legam, rambutnya pun yakni begitu ikalnya, begitu keritingnya, hidungnya pesek. Tidak ada padanya kecantikan sebagaimana yang dimiliki oleh para bangsawan. Tapi bagaimana yakni kedua orang tua mereka begitu sabarnya menunggu menanti sampai orang ini melaksanakan salat. Subhanallah. Seketika selesai salat, datanglah dengan segala macam bentuk adab, kemuliaan, kehormatan, dia mendatangi orang tua tersebut. Dan dia bertanya kepada orang tersebut berbagai macam perkara haji, perkara manasik, perkara agama, yang membuat kedua anaknya tercengang. Siapakah gerangan orang ini? Yang orang tuanya bersimpu di hadapannya, bagaikan seorang budak bersimpu di hadapan tuannya, padahal dia merupakan raja, khalifah. Subhanallah. Singkat cerita, dia pun minta izin meninggalkan orang tua tersebut. Bertanya-tanyalah kedua putranya, wahai ayahanda, siapakah gerangan orang yang anda tinggalkan tersebut? Begitu ta'zimnya anda kepada dirinya. Maka berkata ketika itu, Harun ar-Rasyid, wahai anak-anakku, itulah ilmu. Ilmu mengangkat ulama. Ilmu mengangkat orang-orang yang tidak memiliki sama sekali kemuliaan, nasab, harta menjadi ulama. Carilah ilmu, pelajarilah ilmu. Allahu Akbar. Dialah Atha bin Abi Rabah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sampai-sampai diserukan di seluruh kota Makkah, la yufti fi Makkah illa Atha. Tidak ada orang yang boleh berfatwa di Makkah kecuali Atha bin Abi Rabah. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Subhanallah. Suatu ketika Nafi bin Abdul Harith bertemu dengan Umar bin Khattab, Amir Mukminin, dan dia berkata, wahai Nafi, siapa yang kau perintahkan untuk menggantikan dirimu ketika kau pergi kemari? Dia katakan Ibnu Abza. Nafi mengatakan Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Berkata Nafi, dia seorang maula min mawalina. Dia adalah merupakan mantan-mantan budak daripada budak-budak kami. Berkata Umar, subhanallah, bagaimana kau pilih menjadi pemimpin mantan-mantan budak, para maula-maula terhadap mereka kaum muslimin? Berkata Nafi, sabarlah wahai mukminin, sesungguhnya dia kana qari al-Quran. Dia adalah ahli membaca Quran. Dan dia mengetahui ilmu faraid. Dan dia mengetahui halal dan haram. Karena itulah kemilihnya sebagai pemimpin mereka, menggantikan posisi ketika berangkat menemuimu. Allahu Akbar. Seketika Umar bin Khattab pun terdiam. Seketika dia terbungkam. Seketika dia mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab yang mulia ini, dengan Al-Quran yang mulia ini, suatu kaum. Dan dengannya Allah akan hinakan kaum lainnya. Subhanallah. Yang mengambil isi Al-Quran Al-Karim, mempelajarinya, mengamalkannya, mengimaninya, mengerjakan konsekuensi hukumnya, membenarkan kisah-kisah dan hukum yang terdapat dalamnya, Allah akan angkat derajat mereka. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, barang siapa yang menjual ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, ambisinya, orang-orang yang mencampakkan isi Al-Quran Al-Karim, lebih mengedepankan hawa nafsunya, syahwat, tradisi leluhur, perasaan, akalnya, rasionya, mereka adalah orang-orang yang berkatakan wa yadha'u bihi akharin. Dengan Quran ini Allah Subhanahu wa taala akan hinakan sebagian manusia. Allahu Akbar. Yani Umar bin Khattab membenarkan tindakan Nafi. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Subhanallah. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia mulia karena ilmu. Bahkan dalam Miftahu Daris Sa'adah, Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwasanya dengan ilmu binatang-binatang pun menjadi mulia. Allahu Akbar. Karena itulah Allah mengatakan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab.
Sesungguhnya yang ingat kepada Allah adalah orang-orang yang berakal. Para pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah dan para pendengar Roja dimanapun Anda berada. Subhanallah. Kita melihat binatang-binatang. Anjing yang begitu hinanya. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tentang anjing, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Andai kata anjing menjilat bejana salah seorang kalian, hendaklah dia mencuci 7 kali. Yang pertama kalinya dengan memakai debu yang dicampur dengan air. Subhanallah. Ini anjing yang lidahnya najis. Dan ulama jumhur mengatakan dengan lidahnya najis, maka najis ini akan mengalir kepada seluruh tubuhnya. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Allah mengangkat derajat anjing-anjing yang terpelajar sehingga Allah melebihkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallah 'alaihi." Allah mengatakan, ya, anjing-anjing yang terpelajar dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian, maka makanlah hasil buruan mereka untuk kalian. Makanlah hasil buruan mereka untuk kalian. Subhanallah. Dan sebutlah nama Allah ketika melepasnya. Andai kata ada buruan, kijang, Anda katakan kepada anjing Anda, kejar, tangkap. Dan dia buru untuk Anda, menjadi halal. Sekalipun telah mati, Anda tidak sempat menyembelihnya, menjadi halal. Selama Anda mengucapkan bismillah padanya. Selama dia berburu untuk Anda. Allahu Akbar. Tapi lihatlah, andai kata ada anjing-anjing yang tidak terpelajar, buruannya menjadi bangkai yang haram dimakan. Bahkan ulama sepakat, andai kata ada buruan, Anda katakan kepada anjing buru Anda, tangkap. Kemudian ketika Anda mendekati buruan tersebut, ada anjing lain, ulama sepakat meninggalkan daging ini. Karena khawatir jangan-jangan yang berburu bukan anjing Anda, tapi anjing buruan yang lain, anjing yang lain. Anjing yang tidak memiliki ilmu, subhanallah. Bagaimana Allah mengangkat derajat anjing, subhanallah, yang memiliki ilmu. Dan kita mengetahui dalam dunia ini, terkadang anjing sampai puluhan juta harganya. Anjing-anjing yang telah terlatih untuk melacak berbagai macam bentuk kejahatan. Subhanallah. Jutaan, bahkan puluhan juta harganya dibandingkan anjing-anjing yang tidak memiliki ilmu. Kalaulah anjing saja Allah muliakan dengan ilmu, bagaimana manusia? Subhanallah. Makanya Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang tidak berilmu? Subhanallah. Allahu Akbar. Di antara kisah-kisah diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah Darus Sa'adah tentang kemuliaan ilmu, beliau mengatakan bahwasanya hewan yang kecil sekalipun akan tunduk kepadanya manusia jika hewan ini memiliki kelebihan ilmu. Dan dia menceritakan kisah burung hudhud. Bagaimana burung hudhud yang kita ketahui adalah merupakan bagian daripada tentara Nabi Sulaiman. Allah menyebutkan hudhud dalam Al-Qur'anul Karim. Sulaiman suatu ketika berupaya untuk mengecek seluruh rakyatnya, mengecek tentaranya. Dan ini kewajiban para penguasa agar senantiasa memantau rakyatnya. Para pendengar sekalian dan para pemirsa radio TV Roja ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sulaiman mendapati burung hudhud absen. Allah mengatakan, "Wa tafaqqadat tayra." Maka dia mengecek seluruh tentara-tentara daripada jenis burung-burung. Faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Maka berkata Sulaiman, kenapa saya tidak melihat burung hudhud? Am kana minal ghaibin, apakah hudhud termasuk daripada golongan orang-orang yang absen, yang alpa? Maka Sulaiman berjanji, ya, la u'adzibanna aw la adzbahanna aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kata Sulaiman, aku akan siksa dia, bahkan aku akan sembelih dia, kecuali andai kata dia mampu datang kepadaku dengan membawa alasan yang masuk akal yang dapat kuterima. Subhanallah. Famakatha ghaira ba'id. Tak lama kemudian datanglah burung hudhud. Subhanallah. Di hadapan Sulaiman. Sulaiman tidak langsung marah, tidak langsung menyembelih. Dia bertanya, kenapa engkau absen? Kenapa engkau tidak ada di sini? Maka berkata hudhud, ungkapan yang buat Sulaiman subhanallah tunduk kepadanya. Ahattu bima lam tuhid bih, waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Berkata burung hudhud, ahattu, wahai baginda Sulaiman, aku telah meliput mengetahui suatu ilmu yang tidak engkau ketahui. Aku datang dari jauh sana, dari negeri Sabak, dari Yaman. Binaba'in yaqin,
dengan suatu kabar berita yang pasti kebenarannya. Dan ini mengajarkan bahwasanya berita haruslah benar-benar berita yang akurat yang disampaikan. Maka dia pastikan kepada Sulaiman dengan ucapan binaba'in yaqin, dengan berita yang yakin kepastian. Artinya berita yang samar-samar, berita yang enggak jelas, kabar burung, ini semua haruslah dicek terlebih dahulu, jangan langsung diterima. Subhanallah. Maka Sulaiman dengan setia menunggu apa yang disebutkan oleh burung Hudhud. Sulaiman yang merupakan raja yang tunduk kepada bangsa jin, bangsa manusia, bahkan hewan-hewan semua tunduk kepada Sulaiman. Seketika, subhanallah, dengan ketawaduannya, setia mendengarkan ilmu-ilmu yang pengetahuan disampaikan oleh burung Hudhud. Ya, berkata Hudhud, sesungguhnya saya mengetahui di negeri Sabak sana ada seorang ratu yang memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan, walaha arsun azim, dia memiliki singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Berita yang akurat. Allahu Akbar. Ulama mengambil daripada kisah yang singkat ini berbagai macam bentuk faedah-faedah ilmiah. Di antaranya adalah ketawaduan para ulama dalam rangka menimba ilmu. Bagaimana Sulaiman seorang raja, subhanallah, yang berkuasa tapi tunduk kepada Hudhud, menerima keterangan Hudhud, subhanallah. Dan inilah disebutkan oleh para ulama tentang ketawaduan para ulama dalam menimba ilmu. Dan akan kita dapati dalam buku-buku ilmu hadis, ilmu rijal, ada namanya riwayatul al-akabir an al-asaghir. Riwayat orang-orang yang senior mengambil daripada orang-orang junior karena ketawaduan mereka. Subhanallah. Terkadang kita ketahui ada sebagian daripada sahabat mengambil riwayat daripada para tabi'in. Subhanallah. Dan inilah ilmu. Ilmu tidak mengenal siapa Anda. Dan inilah warisan Rasulullah yang begitu mahalnya, begitu berharganya. Bagaimana ilmu mengangkat seseorang menjadi orang yang paling mulia sekalipun, subhanallah, berasal daripada budak. Allahu Akbar. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dalam kehidupan di dunia ini, tatkala orang jauh daripada ilmu, berbagai macam bentuk musibah melanda. Subhanallah. Berbagai macam bentuk bencana menimpa negeri kaum muslimin. Kalau mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ilmu yang benar yang bersumber daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kejayaan sebagaimana Allah telah berikan kejayaan kepada para pendahulu kita. Lanjutan daripada kisah Abu Darda, para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abu Darda ini telah disebutkan oleh Abu Daud rahimahullah tentang seorang pemuda tersebut yang datang dari negeri Madinah menuju negeri Syam dalam rangka satu hadis. Maka Abu Darda menyebutkan kepadanya hadis yang mulia ini. Subhanallah. Berkata Rasulullah SAW, innal ulama'a warathatul anbiya. Berkata Abu Darda, berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya para ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yatruku dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi-nabi tidak pernah meninggalkan harta benda, tidak pernah meninggalkan dinar atau dirham. Walakinnahum warathul ilma, tapi mereka meninggalkan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, berarti dia telah mengambil warisan yang berharga, yang bernilai. Subhanallah. Para pendengar dan para pemirsa Radio Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang sama sekali untuk iri kepada orang lain. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan tentang dua orang yang kita boleh iri kepadanya. La hasada illa fi ithnataini. Tidak boleh seorang iri kepada orang lain kecuali dalam dua perkara saja. Iri kepada siapa? Rajulan atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kita boleh iri kepada seseorang alim yang Allah berikan kepadanya hikmah, Allah berikan kepadanya ilmu yang dia memutuskan berkaitan dengan hikmah tersebut dan menyebarkan ilmunya kepada manusia. Subhanallah. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu. Inilah warisan yang sangat berharga yang tidak ternilai. Sehingga iri pun kita dibolehkan iri kepada mereka. Tentunya yang dimasukkan dengan iri di sini oleh para ulama itu perasaan ingin seperti mereka. Ya. Ingin andai kata kita mampu meniru langkah-langkah mereka. Ini yang pertama.
Yang kedua kata Rasulullah SAW, rajulan atahu Allahu malan. Kita boleh iri kepada seorang laki-laki Allah berikan kepadanya harta. Allahu Akbar. Fahuwa yunfiquhu, dan dia menggunakan harta-harta tersebut dalam rangka mengharapkan wajah Allah SWT, dalam jalan-jalan kebenaran. Ini adalah dua perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita, subhanallah, anjuran agar kita senantiasa menjadi orang-orang seperti ini. Para pemirsa Radio Roja ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim ada satu ayat yang tidak ada kita dapat pada ada ayat lainnya, subhanallah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk meminta tambahan. Apa kata man harta? Wallahi tidak. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilman. Berkata Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilman, tambahkanlah untukku ilmu. Subhanallah. Sehingga ulama mengatakan tidak pernah kita dapati ada ayat yang mengajarkan kita untuk meminta tambahan harta. Subhanallah. Tapi Allah perintahkan kita untuk meminta tambahan ilmu, menunjukkan keutamaan ilmu. Dan ilmu inilah merupakan warisan Rasulullah SAW yang senantiasa kita berupaya untuk mengejarnya. Para pendengar dan para pemirsa Radio Roja ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, di ujung pembahasan ini saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, hendaklah kita berupaya, berlomba-lomba, berebut mengambil warisan yang tak ternilai harganya, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangilah kajian-kajian, datangilah masjid-masjid yang diajarkan padanya kitabullah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejar ilmu kemanapun dia berada. Kejarlah para ulama dimanapun mereka berada. Bersimpulah di hadapan mereka. Subhanallah. Betapa tingginya kedudukan ulama di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat derajat mereka di antara manusia-manusia lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, mengangkat derajat orang-orang berilmu berapa derajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita yang singkat ini, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya berkaitan dengan warisan terindah. Dan dengan demikian kita paham bahwasanya warisan terindah itu adalah ilmu yang diwariskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan banyak faedahnya yang dapat kita peroleh dari mempelajari ilmu tersebut. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, ini saatnya bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat yang tertera di layar kaca Anda di 081317776543. Kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan baik melalui telepon maupun pesan singkat disesuaikan dengan pembahasan kita, dan kami nantikan telepon yang pertama pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Nampaknya terputus, kita tunggu kembali pertanyaan yang akan masuk di kesempatan kali ini. Nah, Ustaz, berkaitan dengan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat ini banyak berbagai wasilah yang dapat menambahkan ilmu kita, baik itu dari dunia internet maupun buku-buku. Nah, metode belajar melalui internet dan buku-buku ini apakah sudah cukup atau menghilangkan arti dari kita mendatangi majelis ilmu? Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah ba'du. Tentunya mendatangi kajian-kajian ilmu tidak akan dapat dibandingkan, keutamaannya dibandingkan tatkala seorang hanya sekedar diam di rumahnya, mendengarkan kajian dari rumah, melihat dari rumahnya, berbeda tentunya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang-orang yang datang ke masjid beliau untuk menimba ilmu, bagikan seorang orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah kita menghimbau para kaum muslimin dimanapun Anda berada, banyak sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya, Anda bisa dapatkan melalui internet, dari televisi. Alhamdulillah sekarang banyak televisi sunnah,
dari radio-radio sunnah, Allahu Akbar. Tetapi jangan sampai hal ini membuat Anda tidak lagi mendatangi para ulama. Tetap wajib memakmurkan di majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu. Karena hal ini tidak akan dapat digantikan hanya dengan sekedar Anda mendengarkan kajian-kajian dari rumah Anda. Tetapi tetap kita katakan ini semua manfaat, membantu Anda untuk menambah ilmu, insyaallah tabaraka taala. Berikutnya kami angkat kembali pertanyaan dari Abdullah di Solok, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz. Ada tetangga yang meninggal dunia dan bertepatan dengan hal itu ada majelis ilmu. Mana yang lebih didahulukan Ustadz tentang permasalahan hal ini? Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Tentunya orang yang berilmu itu dapat senantiasa mengetahui mana maslahat yang terbesar daripada dua kemaslahatan, dan mereka dapat mengetahui mana kemudaratan terkecil daripada dua kemudaratan. Karena itulah Syekhul Islam itu mengatakan, laisal faqihu man ya'lam al-halala min al-haram. Bukanlah orang berilmu itu orang yang sekedar tahu yang halal daripada yang haram, tetapi seorang ilmu adalah yang mengetahui bahwasanya khairul khairan, ada di antara dua kebaikan ada yang lebih baik, wa syarra syarrain, di antara dua kejelekan ada kejelekan yang paling dahsyat, yang lebih besar kejelekannya. Oleh karena itu hendaklah kita melihat kembali, andai kata yang meninggal itu tetangga dekat sekali dan memiliki hak atas kita, mungkin kerabat dan seterusnya, tetangga juga memiliki hak. Dalam keadaan seperti itu kita boleh jadi jika tidak datang membantu penyelenggaraan jenazah akan menimbulkan fitnah dan mudarat bagi diri kita dan keluarga kita. Boleh saja Anda sementara wakilkan kepada sahabat Anda untuk mungkin mendengarkan kajian, kemudian menyampaikan kepada Anda, atau Anda wakilkan dia untuk membawa rekaman agar direkam. Sebagaimana Umar bin Khattab dengan sahabatnya, salah seorang Ansar. Kita ketahui bahwasanya Umar dan sahabatnya senantiasa bergantian. Karena kalaulah mereka senantiasa pergi bersamaan, maka tidak dapat mereka mencari maisha dan pekerjaan. Karena itulah kita mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhahu senantiasa mengatakan kepada sahabatnya, pergilah engkau hari ini, saya besok. Apa-apa yang kau dengar daripada Rasulullah SAW sampaikan kepada saya. Maka kita katakan kepada ikhwan tersebut, jikalah memang ini perkara yang sifatnya mendatangkan kemudaratan lebih besar, Anda akan dicap dengan berbagai macam bentuk label-label yang tentunya akan menghinakan Anda. Ya boleh Anda katakan kepada saudara-saudara Anda yang hadir, tolonglah akhi, rekamkan untuk saya, nanti insyaallah Anda bisa untuk merujuknya, mendengarnya kembali. Ini yang terbaik. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallah. Artinya dari Abdullah di Solok tadi tidak terlepas dari dia bisa menghadiri pemakaman tetangganya dan juga mendapatkan ilmu dari temannya Ustaz ya. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan dapat menghubungi nomor kami di 0218236543. Pertanyaan Anda kami harapkan bersesuaian dengan tema kita. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Abu Sausan di Limus Pratama, Cilangsi. Silakan Abu Sausan, pertanyaan ditujukan ke Ustadz. Nah, mau nanya ke Ustadz ini, Ustadz, mohon nasihatnya dan solusinya. Jadi kita kan sering berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang kebetulan belum satu manhaj. Jadi mereka itu sering membawa kitab rujukan ulama mereka sendiri, yang versi mereka, di mana notabene juga ulama rujukan mereka juga dari Timur Tengah juga kebetulan. Nah, dan dari versi kita, dari versi Ahlussunnah, dari kawan-kawan Salafi juga membawakan kitab rujukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, akhirnya ujung-ujungnya diskusi ini tentang suatu masalah, misalnya kita berbeda pendapat, akhirnya mereka begini, ya udahlah, saya juga punya rujukan ulama sendiri, Anda juga punya rujukan ulama sendiri, kalau gitu kita berjalan sendiri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, ini kami sebagai orang yang masih awam, yang masih baru saja menuntut ilmu sesuai pemahaman salafus saleh itu kadang bingung, Ustadz, ini bagaimana caranya, kok mereka sepertinya juga benar, kita juga insya Allah kita yakini juga benar, yang paling benar yang mana ini? Nah, itu mohon solusinya bagaimana kita harus bersikap, Ustadz. Nah, jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan silakan Ustaz. Ya, untuk Abu Sausan ya. Barakallahu fiik. Masya Allah atas gairah dalam mempelajari agama, alhamdulillah. Dan saya ingin memberikan nasihat untuk antum dan untuk kita semua, khususnya para ikhwan-ikhwan. Ya. Hukum asal berdebat dilarang.
hukum asal yakni mengadakan diskusi ya dilarang kecuali dalam batasan-batasan tertentu. Yang pertama, berdebat itu dilarang kecuali oleh orang-orang yang memang menguasai ilmu syar'i. Oleh karena itu kita melihat banyaknya para ulama yang mereka menghindar daripada perdebatan. Bahkan ada di antara mereka yang didatangi oleh seorang ahli bid'ah mengatakan, "Wahai imam, saya mau bacakan kepada Anda satu ayat." Dia mengatakan, "Jangan satu ayat, setengah ayat saya nggak mau dengar." Ketika itu langsung dia pergi. Berkata murid, "Wahai imam, kenapa tidak ada dengar? Saya khawatir jangan-jangan dia masukkan syubhat dalam nasihat tersebut masuk ke dalam hati saya." Dan ini ulama loh. Apalagi kita orang-orang awam. Berapa banyak orang-orang awam berusaha mencoba, nanti saya akan coba untuk berdebat dengan si fulan, si alan. Sementara dia tidak memiliki background ilmu yang mumpuni, teori-teori yang mumpuni dalam berdebat, dalam berjidal. Akhirnya ujungnya adalah kebingungan. Yang ada akhirnya ujungnya adalah pertengkaran dan seterusnya. Agama ini konsep dasarnya adalah bukan untuk diperdebatkan. Apa yang terdapat daripadanya keterangan dari Rasulullah SAW, keterangan daripada Allah SWT, para ulama-ulama kita amalkan. Dan kita juga harus melihat bahwasanya ada perkara-perkara yang tidak akan pernah selesai, perkara-perkara khilafiyat yang merupakan akar daripada perbedaan ijtihad daripada ulama. Ya, maka kita tentunya butuh kepada antum penjelasan yang lebih rinci lagi. Maksudnya perkara-perkara apa? Boleh jadi yang Anda perdebatkan memang perkara-perkara furu', perkara-perkara ijtihad. Dia bawa kitab, Anda bawa kitab. Memang berbeda. Jangankan kita, bahkan para sahabat pun mereka berbeda dalam memahami beberapa perkara. Ya, dalam perkara-perkara ijtihad. Subhanallah. Saya berikan contoh antara sahabat, subhanallah. Ketika Rasulullah mengatakan la yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Quraidah. Tidak ada yang boleh salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka mereka pun pergi ke Bani Quraidah untuk mengepung Bani Quraidah. Ternyata asar telah masuk, sebagian sahabat salat di tengah jalan. Dan mereka bergegas menuju Bani Quraidah. Sebagian mereka itu salat ketika tiba di Bani Quraidah. Bahkan dikatakan sebagian mereka terlambat. Ketika masuk Isya, mereka baru mengerjakan salat asar di Bani Quraidah. Asar, maghrib, Isya. Subhanallah. Karena mereka mengetahui, Rasulullah mengatakan, janganlah salah seorang kalian salat kecuali di Bani Quraidah. Dan sebagian salat di tengah jalan. Maka hal ini ketika sampai kepada Rasulullah benarkan mereka semua. Karena yang dipahami oleh orang-orang yang salat tengah jalan, ini perintah untuk bergegas. Andai kata mereka mampu salat dan bergegas, mereka pergi, silahkan. Rasul tidak mengingkari mereka. Dan kita melihat di antara para sahabat, contohnya sebagaimana Abu Hurairah yang kita ketahui, andai kata dia menjadi imam, yang membaca Fatihah dan yang membaca dengan jahar bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah, ya, dan dia mengatakan inni ushbihukum salatan bi Rasulillah. Saya berupaya memberikan kepada contoh yang paling mirip dengan salat Rasulullah SAW. Sementara para sahabat lain sebagaimana Anas meninggalkan membaca bismillah dengan jahar, dengan dia sirkan, menunjukkan ada perbedaan antara para sahabat. Kita mengetahui dalam perkara faraid, bahkan dalam perkara-perkara juz'iyah, yakni perkara-perkara yang tertentu berbeda antara Umar dan Zaid dan banyak hal. Ya, sebagaimana kita ketahui Abu Hurairah atau Ibnu Umar contohnya, kita ketahui di akhir hayatnya sampai matanya buta. Kenapa? Tiap kali dia berwudu, dia masukkan air ke dalam matanya sekaligus ketika mencuci wajahnya. Subhanallah. Abu Hurairah ketika dia membasuh tangannya, dia basuh sampai pangkal lengannya. Dalam rangka memahami makna hadis asbiqul wudu. Tapi apakah sahabat lain sama? Tidak. Oleh karena itu, kita pun melihat kembali apa yang diperdebatkan. Andai kata perkara-perkara ijtihadiyah yang tidak bisa kita tutup, bahkan para ulama sepanjang zaman berbeda-beda, biarkan masing-masing mengatakan, antum amalkan apa yang antum amalkan. Saya punya dalil, antum punya dalil. Subhanallah. Ya, kita mendapati para sahabat, para ulama, ya, terkadang seseorang salat di belakang imam yang lainnya. Dan dia meyakini bahwasanya imam ini, ya, dalam keyakinan dia batal salatnya. Misalnya imam ini salat dengan adanya darah misalnya, dan dia meyakini darah itu adalah najis, sementara imam ini menganggap tidak najis. Subhanallah. Tapi dia tetap salat belakang imam tersebut. Dan begitulah para ulama saling menghormati satu sama lainnya. Maka saya himbau kepada seluruh saudara-saudara kita semua, ikhwan akhwat, apalagi kita yang baru ngaji, yang punya semangat, hindarilah perdebatan, tinggalkanlah perdebatan. Anda cukup katakan ini yang saya pahami, ini bukunya dan seterusnya, ya. Apalagi ketika dia bawakan kepada Anda buku, juga buku bahasa Arab, Anda mungkin tidak bisa menimbang-nimbangnya, didatangkan perkataan para ulama, dan Anda pun tidak bisa mengukur siapa ulamanya dan seterusnya.
Ya, karena agama kita ini bukan untuk diperdebatkan. Tapi hendaklah Anda senantiasa meyakini dan mengamalkan apa-apa yang Anda pelajari daripada Quran, daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, dan demikianlah tadi Abu Sausan yang bertanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada Abu Sausan dan keluarga dan kita semuanya. Berikut kami undang kembali telepon yang kedua. Silahkan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Harun di Bekasi, Ustaz. Pak Harun di Bekasi, silakan. Syukran Ustaz atas ilmu yang diberikan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Pak Ustaz dan Amin. Amin. Wa iyyakum ajmain. pemahaman tentang ilmu, dan saya ingin menjadi orang yang soleh. Iya. Selanjutnya saya akan menanyakan yang pertama untuk menuntut ilmu, yang pertama jelas itu yaitu mengajarkan pengajian-pengajian dan diantara juga pendekatan dari radio seperti ini. Iya. Juga yang kedua membaca. Namun yang menjadi kadang-kadang saya bingung karena beberapa ustaz menjelaskan bahwa membaca buku itu sama dengan belajar dengan setan. Nah, sedangkan buku ya alhamdulillah saya dari sekolah aku bisa beli buku seperti Ibnu Qayyim dan ustaz yang sekarang juga masih Ustaz Piradati dan sebagainya. Itu kalau kita lihat semuanya bagus-bagus sekali dan semuanya dalil. Nah, Bu, kenapa dikatakan seperti itu? Mohon penjelasannya. Baik, Bapak. Terima kasih Abu Harun di Bekasi. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada talbis atau berbagai macam syubhat ini dilontarkan sebagian orang awam. Ini banyak di daerah tertentu. Intinya mereka mengatakan jangan baca dari kitab. Siapa yang gurunya kitab, maka gurunya syaitan. Ini ada ungkapan banyak merujuk kepada ungkapan orang-orang sufi. Yang mereka senantiasa berupaya menggiring manusia untuk tunduk takluk kepada guru-guru mereka. Maka kita katakan perkataan ini tidak sepenuhnya benar. Tergantung apa kitab yang dia baca. Andai kata yang dibaca adalah kitab ulama yang memiliki pemahaman yang benar, yang lurus, subhanallah, maka tidak benar jika kita katakan dia berguru dengan syaitan. Subhanallah. Tetapi kita katakan memang ada kelemahan-kelemahan ketika seorang belajar dari kitab langsung tanpa belajar kepada para ulama. Yang namanya ilmu memiliki istilah-istilah. Anda jika masuk kepada satu mazhab punya istilah tertentu. Anda pindah kepada mazhab lainnya dalam mazhab fikih memiliki istilah tertentu. Maka tentunya bagi kita orang-orang awam hendaklah tidak juga meninggalkan majlis-majlis ilmu para ulama. Kita membaca kitab, tetap membaca. Dan dalam baca kitab pun ulama memiliki panduan-panduan. Ya. Ada perkara-perkara yang harus Anda baca, harus Anda pelajari, harus Anda tuntut. Contohnya perkara-perkara yang wajib sebagaimana salat, wudu dan lain-lainnya, taharah, bersuci, Anda wajib mempelajarinya. Ya, bisa Anda lihat dari CD, alhamdulillah, bisa Anda lihat dari kitab dan seterusnya. Nanti andai kata Anda menemukan hal-hal tertentu dalam kitab yang Anda baca yang tidak Anda pahami, ketika itu barulah bertanya kepada para ulama. Jadi bukanlah kita tinggalkan secara total, enggak baca kitab, salah. Dan tidak pula benar andai kata kita katakan enggak perlu majelis ilmu, cukup kitab saja. Berapa banyak orang-orang tersesat salah memahami kitab. Benar. Karena istilah-istilah kitab ada perkara apalagi yang namanya terjemahan. Kadang-kadang penterjemahannya tidak benar dalam menterjemah dan seterusnya. Maka sekali lagi kita katakan tidak cukup hanya sekedar baca kitab. Tapi bukanlah maknanya kita harus buang kitab. Silahkan beli kitab-kitab, mintalah panduan para ulama. Misalnya Anda berkata, Ustaz, saya ini mau belajar akidah lu. Kira-kira untuk saya pemula apa yang saya beli? Kadang-kadang kita membeli kitab dengan syahwat loh. Maksudnya apa? Kita nggak perlu tahu mana yang lebih urgen kita beli. Sehingga kita beli buku-buku besar yang kadang-kadang kita entah kapan bacanya. Maka ulama memesankan kepada kita ilmu ini memiliki tangga-tangga yang harus dilalui setahap demi setahap. Ya, dengan itulah kita akan mengetahui perkara agama dengan benar. Berkata para ulama, man hurima al-usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak memiliki landasan-landasan dalam ilmu, dia akan haram sampai kepada tujuan dalam menimba ilmu. Maka enggak benar ketika Anda langsung beli banyak-banyak buku. Beli apa yang Anda butuhkan. Misalnya Anda pemula dan ingin mengetahui tentang tauhid, boleh Anda beli misalnya kitab Kasyfus Syubhat. Boleh Anda beli kitab Tauhid. Andai kata Anda tersesat, Anda mau meluaskan, boleh Anda beli syarahnya Fathul Majid dan seterusnya. Yang dikarang oleh para ulama-ulama.
Andai kata Anda mau tahu tentang perkara-perkara misalnya akhlak, tentang perkara-perkara, silakan kitab Riyadhus Shalihin Anda beli, Anda baca dan seterusnya. Kurang paham, beli syarahnya. Dan begitulah seterusnya, setangga demi setangga. Dahulu kala, tatkala mungkin kita masih semangat-semangat menimba ilmu, saya ingat ketika tatkala kita semangat menimba ilmu, mungkin uang kita langsung kita beli buku banyak-banyak, tanpa kita pilih terlebih dahulu. Seharusnya yang paling benar, beli buku yang Anda butuhkan. Apa yang paling Anda butuhkan ketika itu? Mulai daripada yang kecil-kecil, ya. Dalam belajar ilmu kita nggak langsung masuk ke dalam tafsir Tabari, tidak. Tapi kita masuk daripada perkara yang sederhana. Silakan misalnya Anda membaca tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, sederhana, pembahasannya pun mudah. Aisyarut Tafasir punya Abu Bakar Jazairi contohnya. Jadi nggak langsung kita menimba ilmu awal langsung masuk ke dalam tafsir Tabari. Kita akan membingungkan. Ini lautan. Para ulama melarang kita untuk meloncat-loncat dalam menimba ilmu. Oleh karena itu Anda minta panduan kepada para ulama, para ustaz kita, Ustaz, saya mau belajar tentang masalah salat, apa yang saya beli? Saya membaca tentang masalah zakat, apa yang saya beli? Insya Allah tunggu himbauan mereka, barulah Anda beli sesuai dengan kebutuhan. Dan ingat, kalau andai kata Anda terbentur tidak memahami permasalahan, bertanyalah dan jangan pahami sendiri. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Barakallahu fikum. Dan demikianlah tadi Abu Harun di Bekasi, jawaban dari Ustaz untuk kita semuanya, semoga bermanfaat. Dan berikutnya kami masih angkat kembali telepon yang selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Anak Ummu Ilham dari Bekasi Barat. Silakan pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Saya mau bertanya. Akhir-akhir ini saya kan menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan untuk saya untuk menuntut ilmu keluar rumah. Jadi sehari-hari saya itu hanya menuntut ilmu lewat media kayak Erosa ini. Bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah saya dianggap melalaikan menuntut ilmu? Atau saya terima atau Ustaz ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ilham ya? Iya, Ibu Ilham. Untuk Ummu Ilham, barakallahu fiik. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani jiwa kecuali apa-apa yang mampu dia pikul. Tatkala memang ibu terkendala karena berbagai macam halangan-halangan, terkadang ibu rumah tangga tidak mampu menghadiri majelis karena ada kewajiban yang lebih harus dikerjakan, yang ngurus suaminya, anak-anaknya, mungkin gosokan yang telah menumpuk, cucian yang telah menumpuk, jika dia tidak lakoni, dia akan mungkin bahkan meninggalkan perkara yang wajib. Sementara dia menimba ilmu tersebut boleh jadi ilmu yang tidak wajib bagi dia tuntut, ya. Karena ilmu pun bertingkat-tingkat, ada ilmu fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada ilmu yang tidak sampai kepada tingkat fardu. Jadi untuk orang-orang seperti ibu, ya, atau ikhwan-ikhwan yang mungkin dia nggak bisa meninggalkan pekerjaannya, ya, dengan segala macam bentuk halangan, ketika itu dia gantikan dengan media-media yang ada, mungkin melalui televisi, melalui radio, insya Allah, ya, dengan niat yang tulus dia ingin menghadiri kajian-kajian, tapi karena terhalang, Allah akan berikan kepadanya sepenuhnya ganjaran pahala tersebut. Subhanallah. Jadi untuk ibu Ummu Ilham dan yang seperti Ummu Ilham, insya Allah tidak perlu khawatir. Dengan niat Anda mendatangi kajian-kajian, Allah akan berikan kepada Anda niat sesuai dengan niat Anda, ganjaran daripada apa-apa yang Anda niatkan. Tapi apa yang ibu buat telah benar, masya Allah tabaraka ta'ala. Itu orang-orang sakit dan seterusnya, mungkin jadi ibu-ibu yang sakit, yang mungkin dia menderita penyakit tertentu, gak bisa mendatangi kajian, silahkan ya belajar daripada saran-saran yang telah Allah SWT mudahkan sekarang. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Kita akan beralih ke pesan singkat setelah hadir berbagai pertanyaan, dan ini pertanyaan dari saudara Ibnu Muslim di Taluk, Kuantan, Riau. Nah, Ustaz, apakah harus seimbang menuntut ilmu dunia dengan ilmu agama? Ini pernyataan ini masyhur di masyarakat, Ustaz. Baik, silakan. Bismillah walhamdulillah ba'du. Kajian tadi malam kita sebutkan tentang perkara yang tidak putus-putusnya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat dia memanfaatnya. Sepakat para ulama sebaik-baik ilmu adalah ilmu syar'i, karena dia adalah ilmu yang menghidupkan hati, ya. Karena badan kita ini, fisik kita, andai kata binasa, nggak ada masalah, dan setiap orang akan binasa. Tetapi andai kata dia hidup tanpa ilmu syar'i, bagaikan binatang. Oleh karena itu tetap ulama mengatakan ilmu yang paling utama adalah ilmu syar'i. Dan tidak akan sama ganjaran pahala orang-orang yang menimba ilmu syar'i dengan orang-orang yang menimba ilmu-ilmu dunia, contohnya seperti ilmu pertanian, ilmu perikanan, ya, yang bermanfaat bagi manusia, ya, ilmu fisika, kimia, biologi, ilmu yang bermanfaat.
Dan hukum asal ilmu-ilmu seperti ini, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia, ya, hukum asalnya adalah mubah, boleh dipelajari. Boleh jadi naik kepada tingkatan mustahab, dianjurkan. Andai kata kaum muslimin menjadi kesulitan tanpa ilmu ini dipelajari, maka menjadi mustahab, dianjurkan. Bahkan dia boleh tuntut walaupun ke negeri kafir selama dia aman dengan fitnah di sana contohnya, jika nggak ada dalam negeri kaum muslimin. Bahkan akan sampai pada tingkat wajib bagi dia menimba ilmu dunia ini jika tidak ada orang lain yang mampu menimba ilmu tersebut kecuali dirinya. Subhanallah. Tetapi tetap kita katakan tidak akan mungkin dapat disamakan ilmu-ilmu yang namanya ilmu syar'i yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu dunia. Tapi bukanlah maknanya kita mengecilkan ilmu-ilmu dunia, tidak. Subhanallah. Karena ilmu-ilmu dunia juga dibutuhkan. Dan kita telah melihat bagaimana praktik para ulama yang terdahulu, bahkan mereka yang telah mengajarkan kepada bangsa Eropa, kejayaan Eropa itu daripada ilmu-ilmu yang diambil daripada kaum muslimin. Kita mengetahui banyaknya teori-teori seperti aljabar dan lain-lainnya, itu penciptanya adalah kaum muslimin, orang-orang Islam. Oleh karena itu kita tidak menyepelekan ilmu-ilmu dunia, tapi tetap kita katakan ilmu syar'i lebih utama. Andai kata Allah berikan kepada Anda kejeniusan, kecerdasan, jika Anda disuruh pilih, maka tentulah ilmu agama. Apalagi tidak semua orang mampu untuk belajar ilmu agama, tidak semua orang sabar. Subhanallah, karena ilmu ini ilmu yang menghidupkan hati. Orang itu standarnya hidup ketika memiliki hati yang hidup. Orang itu standarnya melek ketika dia memiliki hati yang melek. Allah mengatakan innama la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukanlah mata itu yang buta, tapi hati yang buta. Subhanallah. Orang-orang yang hidup itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang berjalan tanpa iman, tanpa ilmu, mereka adalah orang-orang yang mati. Bangkai-bangkai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathalu fi dhulumat. Apakah sama perumpamaan orang yang mati, maksudnya kafir, kemudian kami hidupkan dia dengan Islam, dengan iman, kemudian dia berjalan kemana-mana membawa cahaya dengan ilmu Islam, dengan cahaya Islam. Apakah sama dengan orang-orang yang dalam kegelapan? Subhanallah. Ulama tafsir mengatakan sebagaimana Umar, asalnya dia mati dalam kekufuran. Allah berikan dia hidayah Islam sehingga dia bercahaya, membawa cahaya kemana-mana. Subhanallah. Apakah dapat disamakan? Tidak. Subhanallah. Kita mengetahui kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, yang tidak abadi. Sementara ilmu akhirat akan senantiasa membuat Anda hidup selama-lamanya. Subhanallah. Dengan iman. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Ustaz, barakallahu fikum. Jawabannya sangat manfaat sekali untuk kami, Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari Ibu Ida di Balikpapan. Ustadz, saya mau bertanya, suami saya banyak memiliki ilmu, Ustadz, tapi dia kurang berakhlak dalam lisan dan perbuatan, terutama pada istrinya. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu sendiri maknanya, Ustadz? Silakan. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Seseorang setelah dia memiliki kewajiban menimba ilmu, ada kewajiban lain, itu mengamalkan ilmunya. Dan kita mengetahui bahwasanya ilmu ini dipelajari untuk diamalkan. Berkata Imam Ali radhiyallahu tabaraka anhu, tahafatil ilmu al-amal. Ilmu itu akan menyeru amal agar dikerjakan. Ya, andai kata dia tidak menjawab, irtahal, maka seketika ilmu ini akan hilang. Maka di antara penyebab ilmu hilang adalah ilmu yang tidak diamalkan. Dan kita harus bedakan antara orang-orang berilmu dengan orang-orang berpengetahuan. Ya. Bahasa Arabnya pengetahuan thaqafah atau ma'rifah. Boleh jadi banyak orang-orang yang memiliki segudang pengetahuan, segudang ilmu pengetahuan dia ketahui. Dia membaca kitab ini, membaca hadis ini, segala macam. Tetapi ketika dia belum mengamalkan, ini belum sampai kepada tingkat ilmu yang dia adalah merupakan tingkat keyakinan. Dia hanya pada batas ambang ma'rifah, pengetahuan saja. Boleh jadi kita katakan, ya kaum muslimin, kenapa ini orang ini memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, akhlaknya jelek dan seterusnya. Kita katakan dia belum memiliki ilmu, dia baru memiliki apa? Pengetahuan saja. Dia hanya sampai kepada tingkat pengetahuan saja yang belum membuat dia meyakinkan dirinya sehingga dia mengamalkan apa-apa yang dia ketahui. Subhanallah. Karena itulah ilmu, sebenar-benarnya ilmu adalah yang melahirkan ketakutan. Walaupun dia itu sedikit, tapi andai kata melahirkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu bermanfaat. Tapi ilmu yang membuat orang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesalahan niat orang tersebut dalam menimba ilmu. Subhanallah. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Jawabannya sangat bermanfaat untuk kita semuanya, Ustaz. Dan kita akan bacakan kembali satu pesan singkat terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini dari Bapak Siregar di Pekanbaru. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, seringkali para ustadz dan pengkhotbah ini
membawakan pada saat ceramah tentang hadis lemah, hadis sahih. Bagaimana membedakan tentang hadis ini dan apakah hadis ini merupakan bagian dari ilmu? Silakan Ustaz. Ilmu? Hadis. Bagian daripada ilmu apa? Apakah dari ilmu agama itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya hadis itu bertingkat-tingkat. Ya. Para ulama secara umum mengatakan hadis sebagai dua. Ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak. Adapun hadis-hadis yang makbul pun bertingkat-tingkat dalam bentuk kesahihannya. Dibagi menjadi 4 oleh para ulama. Ada hadis sahih li dzatihi, di bawahnya sahih li ghairihi, hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Dan semuanya ini makbul, tetapi dia bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat perawinya. Yang perawinya thiqatun adun dhabit, yang seorang punya terpercaya, mengumpulkan hafalan yang baik, ya. Artinya hafalannya baik, kemudian dia kepribadiannya baik, ini tidak akan sama dengan perawi yang memiliki kepribadian baik tetapi hafalannya kurang. Ya. Maka kita katakan hendaklah kita berupaya sedikit mempelajari tentang istilah-istilah ilmu hadis. Jika dikatakan hadis ini sahih, maksudnya apa? Hadis yang mengumpulkan kriteria hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Mattasala sanaduhu, yang sanadnya nyambung. Ya, artinya enggak ada terputusan. Itu salah sanad, ya. Kemudian perawinya itu memiliki kategori perawi yang thiqah. Thiqah itu mengumpulkan 2 karakter. Artinya apa? Pertama, perawinya itu memiliki yakni adalah kepribadian yang baik, bukan seorang yang fasik dan seterusnya, memiliki hafalan yang baik. Ya, jika inilah karakter ada pada satu hadis ini misalnya dikatakan hadis yang sanadnya menyambung, perawinya adlun, tamamud dhabti, ya, tidak ada padanya terputus dan tidak ada padanya cacat disebut dengan nama illat ataupun syudzud. Ada kelima karakter ini jika terpenuhi pada satu hadis dia menjadi hadis yang sahih. Adapun hadis dikatakan dhaif karena memiliki banyak sebab sekali. Dan dhaif itu pun bertingkat-tingkat. Yang jelas ada dhaif, hadis-hadis dhaif yang terkadang karena kelemahan faktor yakni kembali kepada faktor kelemahan hafalan, dengan adanya dalil lain dia terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairi, dan ada hadis-hadis yang tidak dapat diterima karena kelemahannya itu parah. Misalnya perawinya tertuduh berbuat dusta atau perawinya pendusta. Yang jelas agama kita ini secara ringkas tidak membolehkan kita mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam beragama. Tidak dapat jadikan sebagai hujah dalam beragama kita. Wallahu tabaraka taala alam. Ya, Ustaz. Artinya hadis ini perlu sekali dalam agama, Ustaz, ya? Iya, tentunya kita orang-orang awam mungkin tidak akan mungkin tahu secara detail. Cukuplah kita mengetahui bahwasanya hadis ini boleh diamalkan karena hadis ini sahih. Cukuplah kita mengatakan hadis ini dhaif. Kenapa dia dhaif? Ketika itu dikatakan ulama ini dhaif karena hadisnya misalnya dalamnya ada perawi yang pemalsu, wadha. Kenapa hadis ini dhaif? Dalamnya ada perawi yang tertuduh berbuat dusta. Kenapa dia dhaif? Hadis ini muttarib, artinya kontroversial dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kedatangan antum di sini dan waktu juga akan memisahkan kita. Sebelum kita akhiri, mohon diberikan ikhtitam Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du, di penghujung daripada kajian ini ya kita harapkan kepada seluruh pemirsa Radio Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, hendaklah kita berupaya ya bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang sekarang Allah mudahkan. Ya, tidak ada alasan sekarang wallahi bagi kita mengatakan enggak ada sarana. Allah telah mudahkan semua sarana. Ya, Anda walaupun di PT-PT Anda, di pekerjaan Anda, di tempat-tempat Anda bertugas akan dapat dengan mudah untuk menimba ilmu agama. Maka jangan disia-siakan. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang menyiapkan kesempatan untuk belajar. Ya, lupa negeri akhirat, lupa ilmu agama, hidup bagaikan binatang, mereka adalah orang-orang yang merugi. Subhanallah. Dan kita melihat alangkah besarnya dakwah, ya, alangkah besarnya kita melihat hasil dengan dakwah-dakwah yang sekarang berkembang melalui media-media seperti ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memperbanyak media-media seperti ini, seperti TV Roja, Radio Roja dan yang lainnya insyaallah tabaraka taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memperbanyak ahlu sunnah, memperbanyak ulama-ulama ahlu sunnah, menjaga mereka semua. Dan kita bermohon kepada Allah SWT agar menjadikan negeri kita ini negeri yang makmur dengan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu tabaraka ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.